Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kesempatan kali ini aku Alika Rizky Ramadhani dari program studi Teknik Industri Digitek University mau sedikit berbagi ilmu kepada kalian semua tentang pemodelan sistem matematis. Nah, apa sih pemodelan sistem matematis itu? Pemodelan matematis adalah proses mempresentasikan sistem nyata atau fenomena kompleks ke dalam bentuk model matematika, seperti persamaan atau fungsi untuk mempermudah analisis dan pengambilan keputusan. Penting gak sih pemodelan matematis itu? Menurut aku sih penting, karena membantu kita untuk memahami, menganalisis, dan memprediksi fenomena kompleks secara efektif. Selanjutnya ada tujuan pemodelan matematis. Yang pertama yaitu memahami sistem di mana untuk menyederhanakan masalah rumit agar mudah dianalisis. Dan yang kedua ada prediksi, untuk meramalkan respons sistem terhadap perubahan kondisi. Lalu yang ketiga ada optimasi, di mana untuk menentukan konfigurasi terbaik untuk meningkatkan efisiensi atau pengurangan biaya. Lalu tujuan yang terakhir itu ada untuk pengambilan keputusan dengan menyediakan dasar kuantitatif untuk memilih alternatif terbaik. Selanjutnya ada tahapan pemodelan matematis. Tahapan yang pertama ada identifikasi masalah, di mana untuk menentukan masalah yang akan dimodelkan. Tahapan selanjutnya ada formulasi model, untuk mengembangkan model matematika yang mempresentasikan sistem itu. Tahapan selanjutnya ada pengumpulan data untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuat modelnya. Selanjutnya ada analisis dan validasi, lalu tahapan yang terakhir ada implementasi dan pemantauan. Next, ada penerapan pemodelan matematis dalam program linier dengan studi kasus optimasi produksi di pabrik furniture atau mebel. Permasalahan dalam studi kasus ini, ada sebuah pabrik furniture memproduksi meja dan kursi, yang dimana sumber dayanya terbatas sehingga perlu ditentukan jumlah produksi optimal agar keuntungan maksimal. Model matematis yang ada pada studi kasus ini, yang pertama ada variabel keputusan, di mana X1 sama dengan jumlah meja yang akan diproduksi dan X2 sama dengan jumlah kursi yang akan diproduksi. Selanjutnya ada fungsi tujuan yang akan dimaksimalkan, yaitu max Z sama dengan 200X1 ditambah 100X2, artinya keuntungan dari satu meja sama dengan Rp200.000 dan keuntungan dari satu kursi yaitu Rp100.000. Nah, tujuan memaksimalkan total keuntungan atau Z dalam ribuan rupiah. Selanjutnya ada kendala produksi. Yang pertama ada 8X1 ditambah 5X2 kurang dari sama dengan 400, yaitu bahan kayu. Dan yang kedua ada 4X1 ditambah 3X2 kurang dari sama dengan 240, yaitu jam mesin. Yang ketiga ada 2X1 ditambah 1X2 kurang dari sama dengan 100, yaitu tenaga kerja. Jadi X1 dikali X2 lebih besar sama dengan 0. Nah, dari hasil tadi ada grafik dari model matematis produksi furniture, yaitu ada garis-garis berwarna merah, hijau, dan biru menunjukkan batas masing-masing kendala, yaitu bahan baku, jam mesin, dan tenaga kerja. Lalu area abu-abu adalah wilayah feasible, yaitu semua kombinasi produksi yang memenuhi semua batas sumber daya. Dan titik hitam 20,40 adalah solusi optimal, yaitu kombinasi meja dan kursi yang memberikan keuntungan maksimal dengan harga Rp8 juta. Hasil dari model matematis mendapatkan solusi optimal, yaitu X1 sama dengan 20 meja dan X2 sama dengan 40 kursi. Nah, keuntungan maksimalnya itu atau Z-nya itu 200 dikali 20 ditambah 100 dikali 40 sama dengan Rp8 juta. Jadi, pabrik harus memproduksi 20 meja dan 40 kursi untuk mengoptimalkan keuntungan sebesar Rp8 juta tanpa melanggar batas sumber daya yang dimilikinya. Studi kasus ini merupakan penerapan model matematis karena mengubah masalah dunia nyata ke bentuk matematika lalu diselesaikan dan hasilnya dipakai untuk keputusan nyata.
Sebagai kesimpulan, pemodelan matematis adalah alat penting dalam industri untuk menganalisis, memprediksi, lalu mengoptimasi, dan pengambilan keputusan yang efektif. Dengan memahami dan menerapkan konsep ini, kita dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas sistem industri kita. Cukup sekian dan terima kasih atas perhatian.